Waalaikumsalam. Kak Ramdan, Iya Bu, bagaimana sekarang kondisinya? setelah pulang ya alhamdulillah mulai membaik ya Bu ya dari sebelum-sebelumnya. Ya, masih ingat dengan saya? Masih ingat dengan Suster Nunung ya? Ya, benar sekali ya. Bapak masih ingat ternyata dengan saya. Ya. Seperti dengan kontrak sebelumnya, ketika Bapak sedang dirawat, bahwa untuk perawatan selanjutnya Bapak akan dilakukan di rumah seperti sekarang ini. Iya. Jadi saya datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol begitu ya, atau berbincang-bincang terkait kondisi Bapak. Iya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, Pak Ramdan, bagaimana? Iya Bu, boleh. Ya. Kita mulai saja ya Pak ya, sama ininya berbincang-bincangnya seperti yang dilakukan pada saat di rumah sakit. Iya. Ya. Nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan, Bapak tinggal menjawab saja ya. Iya. Ya. Kita mulai saja ya Pak ya. Boleh. Oh iya Bapak, untuk wawancara sekarang atau berbincang-bincang sekarang, apakah Bapak mau ditemani sama keluarga atau bagaimana? Tidak usah Bu, sendiri aja Bu. Mau sendiri saja Iya. ya Pak ya. Ya. Ini ada beberapa hal yang harus diisi. Ini seharusnya sama pasiennya diisi, atau bisa juga sama perawat isinya. Bapak sendiri bagaimana, mau diisi sama siapa? Sama Bu Suster aja, sekalian dibacakan. Ya, baiklah kalau begitu saya akan bacakan saja, berarti Bapak nanti tinggal menjawabnya. Boleh. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah, yang paling Bapak rasakan saat ini, yang paling mengganggu itu apa? Ya paling mengganggu untuk sekarang pastinya masih nyeri ya Bu ya. Cuman nyerinya tidak begitu nyeri seperti yang awal memang pada saat ke rumah sakit. Mungkin agak berkurang nyerinya gitu. Nyeri biasanya di bagian dada sebelah kanan sama seperti yang di rumah sakit seperti itu. Nah, kalau ada rentang angka dari 0 sampai 10, nah Bapak mau nyerinya itu berada di angka berapa ya? Untuk sekarang yang pastinya saya ada di rentang nyeri nomor 6 ya Bu ya. Yang setelah sebelumnya kan nomor 8 ya Bu ya. Iya, Sekarang udah berkurang jadi nomor 6 saya nyerinya. Ya, sudah berkurang Iya. ya Pak ya dari hasil yang kemarin ya. Iya. Ya, berarti saya lingkari ya Pak ya di 6. Boleh. Nah, dengan nyeri yang Bapak alami sekarang, apakah mengganggu aktivitas-aktivitas lain sehingga Bapak menjadikan Bapak ini kelelahan? Yang pastinya dengan aktivitas ya pasti mengganggu ya. Mengganggu, lelah pasti saya kadang lelah gitu ya kalau misalkan saya banyak istirahat gitu. Beraktivitas gitu kan, beraktivitas pasti saya lelah gitu. Kalau beristirahat ya lelah tersebut ya berkurang gitu. Untuk yang sekarang. Kembali lagi ya Pak ke rentang. Iya. Kalau dari rentang 0 sampai 10, nah kelelahan Bapak ini berada di angka berapa? Untuk sekarang kelelahan yang sekarang saya rentangnya berada di 5 ya Bu ya. 5 ya. Iya. Di sedang ya Pak ya. Iya. Kalau dilihat dari angka. Nah, dengan Bapak adanya nyeri, adanya kelelahan juga. Iya. Mempengaruhi nggak ke adanya rasa mual gitu, atau bahkan sampai muntah mungkin? Untuk saat ini mual pasti ada ya Bu ya. Mual pasti ada, dengan terapi yang kemarin dibawakan juga pasti selalu ada rasa mual gitu kan, masih ada. Terus tapi agak berkurang untuk mualnya gitu kan. Sebelumnya kan ada mual muntah gitu kan. Untuk mual saya berkurang dari sebelum-sebelumnya. Sekarang masih ada dirasakan tapi berkurang. Nah, kalau dari rentang itu 0 sampai 10 di angka berapa? Di rentang 4. Rentang 4 ya Pak Iya. ya. Oke. Saya lingkari ya. Boleh. Ya. Adanya mual berarti ya Pak ya, tapi di rentang 4. Dengan kondisi Bapak, apakah Bapak mengalami stres atau bahkan sampai ke
parah gitu, stres berat gitu atau bagaimana? Yang pasti dengan kondisi penyakit yang sekarang gitu kan, stres pasti ada ya, stres pasti ada ya Bu ya. Cuman dari kemarin kan udah ada terapi, sudah ada penjelasan yang mungkin saya lebih tahu lagi tentang penyakit tersebut, Ya. otomatis stres pun berkurang dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau dari rentang 0 sampai 10 stres ini di angka berapa Bapak? Angka 5. Di angka 5. Iya. Nah, jadi ya Pak ya, bisa menurun dari yang sebelum-sebelumnya Iya. ya Pak ya. Nah, dengan keadaan yang stres ini ada nyerinya juga. Nah, bagaimana ke diri Bapaknya sendiri? Apakah ada rasa cemas gitu sampai khawatir gitu atau bagaimana? Yang pasti cemas dan khawatir itu kaitannya sama ya, Iya, Bu iya. ya. Yang pasti saya merasa cemas juga ada gitu kan, khawatir apalagi gitu dengan kondisi penyakit saya gitu. Apakah kondisi penyakit saya bisa sembuh total seperti sedia kala atau masih harus membutuhkan terapi obat dan lain sebagainya. Tapi setelah kemarin dijelaskan juga tentang kondisi penyakit saya, untuk rasa khawatir saya lebih berkurang dari sebelumnya. Iya. Kalau dari rentang 0 sampai 10 berada di angka berapa kah rasa cemas itu? Di angka 4. Angka 4 ya Pak ya. Nah, apakah ada cemas ya, ada stres juga. Nah, bagaimana dengan pola tidur Bapak sendiri? Apakah menjadi tidak mau tidur gitu atau sebaliknya ingin tidur terus begitu? Yang pasti terganggu ya untuk pola tidur juga ya. Tapi untuk saat ini bisa tidur walau dengan tadi dengan rasa ada stres juga, khawatir juga, tapi saya bisa tidur gitu daripada sebelum-sebelumnya gitu pas dirawat di rumah sakit. Memang itu pola tidur saya emang terganggu sampai semalaman tidak tidur. Tapi untuk sekarang setelah di rumah ya mungkin saya udah mulai merasakan oh ini sembuh gitu kan, jadi saya bisa sembuh dan tidur juga teratur gitu sedikit. Kalau melihat dari rentang waktu 0 sampai 10, nah, berada di angka berapa terkait kesulitan tidur ini atau terkait pola tidur ini? Di rentang 4. 4 ya Kak ya? Iya. Jadi bisa tidur ya. Nah, bagaimana untuk nutrisi atau makan ya, selera makan Bapak terkait tadi kan adanya mual ya, adanya rasa cemas juga, tentunya akan mempengaruhi tadi ya dari rasa cemas ke makanan begitu. Untuk selera makannya apakah jadi berkurang makannya atau bahkan sampai tidak mau makan begitu? Bagaimana Pak? Bisa ini kan saja diceritakan kepada saya. Ya, boleh. Untuk selera makan ya saat ini alhamdulillah saya bisa makan ya, walaupun tidak habis gitu kan, tidak habis tapi lebih dari setengahnya gitu, lebih dari setengah porsi gitu. Alhamdulillah untuk selera makan masih bisa diterima sama saya gitu, daripada sebelum-sebelumnya pas dirawat di rumah sakit selera makan saya kurang gitu. Sangat buruk sekali. Untuk sekarang baik alhamdulillah. Jadi bisa ya Pak ya makan. Iya. Kalau dilihat dari selera makan ini, kalau lihat dari rentang angka kembali dari 0 sampai 10, nah, untuk selera makan ini berarti kalau 0 dari selera makan yang baik ya Pak ya? Iya. Dari baik. Kalau yang buruk ini ke 10. Nah, di mana angkanya kira-kira ya? Di rentang 2. 2 ya Pak ya. Oke, saya lingkari. Dengan beberapa kondisi yang Bapak alami tadi ya, yang sudah disebutkan sama Bapak. Nah, apakah Bapak ini merasa sehat bugar atau bahkan merasa ada ketidakberdayaan gitu? Bagaimana itu Pak? Yang pasti setelah di rumah saya merasa sehat gitu. Kalau habis dari rumah sakit pulang pasti udah sehat gitu. Ya, pasti untuk saat ini saya merasa sehat bugar. Ya. Kalau lihat dari rentang 0 sampai 10 itu berada di rentang berapa ya? Rentang 3. Rentang 3. Oke ya.
Saya lingkari ya Kak ya. Ya. Nah, sekarang untuk kaitannya dengan pernapasan ya, karena banyak sekali tadi ada kondisi-kondisi nyeri ya, ada nyeri dada. Nah itu apakah ada sesaknya juga gitu Pak? Atau bahkan sampai sesak napasnya berat gitu? Bagaimana Pak itu? Kalau untuk sesak setelah di rumah ya alhamdulillah sesak tidak dirasakan ya, tapi memang sedikit-sedikit gitu, tidak seperti pas awal masuk rumah sakit. Emang itu sesak sangat berat sekali. Untuk yang sekarang tidak begitu sesak yang sangat berat sekali, tidak. Iya, berarti sesaknya apakah ketika misalnya ada aktivitas setelah berjalan agak lama gitu atau bagaimana? Iya, paling kalau misalkan kita kalau misalkan saya beraktivitas lama, jalan-jalan atau dengan bekerja gitu, pasti merasa sesak, tapi tidak berat gitu. Gitu. Kalau misalkan untuk sesak gitu masih bisa sekarang tidak rasakan gitu. Kalau lihat dari rentang waktu, rentang angka ini 0 sampai 10, tidak sesak napasnya Bapak ini berada di rentang mana ya Pak ya? 0 sampai 10. 1 ya. Iya. Ketika, kecil sekali ya Iya. munculnya itu Iya. ya. Lebih bagus kalau begitu apa saya mencari 1 ya. Nah, selain masalah-masalah di atas tadi ya Pak ya, yang Bapak sudah jawab kepada pertanyaan-pertanyaan saya, adakah masalah-masalah yang lain yang Bapak alami begitu? Untuk masalah lain tidak ada ya Bu ya. Tidak ada, cuman kan kemarin pada saat ke rumah sakit, sebelumnya emang saya tidak punya BPJS ya Bu ya. Jadi pada saat di rumah sakit udah gitu langsung membuat BPJS. Pada saat di kasir, si BPJS itu kan tidak berlaku ya, soalnya kan baru gitu, harus ada rentang waktu dulu ya. Mungkin dari situ keuangan yang memang jadi prioritas masalah saya gitu untuk saat ini gitu, seperti itu Bu. Tapi kalau sekarang berarti sudah jadi ya BPJS ya? Iya. Ini baru kemarin ya, berarti masih ada masalah keuangan. Mungkin terkait pada saat kan Bapak mengkonsumsi obat-obatan ya, terkait untuk penebusan obat ya Pak ya? Betul. Begitu. Nah, kalau lihat dari rentang waktu 0 sampai 10, itu berada di angka berapa ya Pak ya? Angka 8. Angka 8? Iya. Ya. Ya, nanti mudah-mudahan kalau sudah ini ya Pak ya, ya saya tulis ya terkait ini BPJS ya. Iya. Ya kalau lihat dari hasil ini, memang ini kan setiap hari ya Pak ya, seperti yang dilakukan di rumah sakit. Setiap hari selalu melakukan penggajian seperti ini karena untuk mengobservasi atau mengetahui keadaan kondisi Bapak seperti yang saya lakukan saat ini. Ya ternyata memang ada peningkatan ke arah perbaikan gitu Pak ya hasilnya ini. Ya mudah-mudahan nanti lebih baik lagi untuk kesembuhan atau sampai pulih gitu ya Pak Ramdan ini. Ya. Nah, begitu Pak Ramdan ya untuk pengkajian kali ini. Saya selesai ya untuk beberapa pertanyaannya. Iya Bu. Ya. Nah, setelah selesai berbincang-bincang ini, nah bagaimana perasaan Pak Ramdan? Yang pasti saya merasa nyaman, saya merasa lega gitu kan. Saya bisa mencurahkan keluhan saya gitu sedikit demi sedikit, yang tentunya suster pasti lebih tahu gitu. Oh, si pasien ini sekarang menuju ke arah lebih baik dan baik lagi ya, mudah-mudahan seperti itu ya, setelah ada diobservasi setiap hari gitu dalam 24 jam 1 kali itu gitu. Amin ya, mudah-mudahan untuk lebih ke arah lebih baik lagi ya. Ya Pak Ramdan, data yang barusan memang nanti saya akan tentunya ini sebagai bahan laporan ya ke tim ya, karena kan yang merawat Pak Ramdan bukan saya sendirian tentunya ya, bersama tim. Nanti saya juga akan melaporkan
laporkan ke tim saya ini, begitu. Iya. Ya, data-data ini. Nah, ada yang Bu tanyakan dulu mungkin dari Pak Hamdan? Untuk sekarang dan saat ini tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, Iya. baiklah kalau begitu pertemuan kita selesai, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti besok akan ada lagi yang kesini. Baik. Ya, tentunya kalau lihat dari jadwal memang saya juga kesini ya Iya. pada jam seperti sekarang ini, jam sore ya Kak ya, Iya. dan tentunya di rumah Bapak ini. Iya, Ya, boleh. ini. Kalau begitu saya permisi. Boleh, Bu. Saya permisi Boleh. dulu ya Kak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.